Halo Lil, Ya, maaf kita Lil, sudah. Gak apa-apa. Apa kabar, sorry nih Pak Iksan? Gatek, Wah, kedengaran nggak gak ada Lil? apa. Emang harus beradaptasi dengan berbagai perkembangan. Jadinya yang biasanya diskusinya mungkin offline karena social distancing, physical distancing, jadinya kita ubah jadi online sehingga pasti ada penyesuaian-penyesuaian juga yang harus Sorry kita ya, hadapi. sorry loh. Nggak apa-apa. Apa kabar, Kak Iksan? Baik, baik Lil, baik. Baik. Jadi tadi Gimana lu saya Lil? udah baik juga. Tadi saya udah ada brief sedikit soal apa yang akan kita bicarakan siang ini, yaitu ketangguhan komunitas dalam menghadapi pandemi dan hoax atau disinformasi, yang Aha. mana kami mengundang Pak Iksan Ali Fauzi dari Pusat Paramadina, yang sebenarnya juga sering kita ketemu karena satu gedung di sama-sama di Bona Indah Plaza di kios. Jadi sebenarnya kios justru menempati ruang bawah dari Pusat Paramadina. Jadi sebenarnya diskusi ini bukan hal yang jarang dilakukan. Jadi sudah lumayan sering, tapi mungkin kita bisa berbagi bareng-bareng soal ketangguhan komunitas ini. Uh, By the Pertama-tama way saya Lil, ingin ya ya Saya ingin bertanya, biasa-biasanya kan pusat sudah sangat terkenal akan kajiannya soal agama dan demokrasi. Lalu belakangan mulai ikut meneliti tentang adanya disinformasi. Bisa ceritakan sedikit nggak awal mulanya kenapa pusat mau berkecimpung di disinformasi ini? Lil, sebelumnya terima kasih banyak nih udah diundang siang-siang begini. Oh iya dong. Eh, eh, jadi agak kaget ini sementara karena baru. Jadi oke, Pusat sebenarnya meneliti banyak mengenai konflik, ya kan? Konflik. Nah, biasanya kita memandang konflik itu sebenarnya sesuatu yang biasa. Maaf ya, Dil, Ya. kalau ada jargon nanti lo pertajam aja ya. Oke. Konflik itu sesuatu yang biasa, yang nggak bisa dihindari karena konflik itu kan beda kepentingan sebenarnya. Nah, Hmm. demokrasi sebenarnya mengajarkan agar beda kepentingan yang inherent pada manusia itu dikelola secara baik, artinya secara nggak usah pakai kekerasan gitu loh. Itu Nah ada itu demokrasi, mekanismenya ya. ada mekanismenya. Jadi konflik itu diterima, di manage secara baik-baik dan sebagainya gitu. Jadi kepedulian pusat adalah pada konflik yang mestinya dikelola dengan baik di bawah demokrasi, dan konflik itu kadang-kadang di Indonesia Ya, sering juga ya Lil ya, lu tahu kan, ya. melibatkan agama. Oke. Kan ada pakai klaim-klaim agama dan sebagainya. Jadi di situ pusat mulai melihat bahwa agama ini harus juga dilihat, dipelajari dalam konteks konflik di Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini terjadi terkait dengan sehubungan dengan transisi demokrasi Indonesia udah 20 tahun sebenarnya kan. Nah, itu semuanya Hmm. diletakkan dalam kerangka demokrasi gitu loh. Jadi itu sebabnya mengapa pusat tertarik dengan isu konflik. Nah, di antara driving force terjadinya konflik, kadang-kadang konflik kekerasan di Indonesia, itu adalah Ya, disinformasi yang belakangan ini makin gencar karena tersedianya kemajuan teknologi berupa media sosial gitu. Kira-kira ya, logiksnya itu begitulah kira-kira gitu ya. ya, ya, Jadi ya, ya, Holil tahu kan, lu tahu kan Lil ya, kita nerbitin buku misalnya mengenai pelintiran kebencian, itu banyak sekali ya, dikelola, disampaikan terjadi lewat medsos misalnya kan. Itu juga yang ya, membuat kami misalnya ikut-ikutan dalam urusan uh, bagaimana ya kita melawan hasutan kebencian, dan sebagian dari hasutan kebencian itu disampaikan atau di apa ya, channelnya itu salurannya adalah media sosial yang terakhir-terakhir ini kan makin meningkat di Indonesia gitu. Jadi ya. kira-kira gitu, kenapa pusat kok tiba-tiba main-mainan urusan kayak gini. Dan senang sekali gue diundang siang-siang, tapi harus dikatakan Lil bahwa gue nggak ahli mengenai disinformasi, medsos dan sebagainya. Jadi kita share aja siang-siang ini Lil ya. Ya, tetap aja, tapi mungkin ada temuan-temuan di lapangan yang bisa
dibagikan kepada teman-teman yang menyaksikan live ini, atau mungkin juga nanti bisa kita terus saksikan di baik di YouTube, mungkin jika ini bisa di-upload di YouTube, atau mungkin tulisannya nanti bisa kita share, dibagikan entah itu di akun kios atau dimanapun. Jadi apapun yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat mungkin bisa dibagikan di sini. Selanjutnya soal temuan, adakah sih temuan dari hasil penelitian pusat yang mungkin relevan dengan saat sekarang ini dengan topik ketangguhan komunitas dalam menghadapi disinformasi yang berasal dari penelitian pusat yang mungkin bisa dibagikan, yang menarik dan layak dibagikan kepada teman-teman. Oke. Jadi di antara riset yang pernah dilakukan sama pusat adalah pusat pernah dapat grant tuh dari WA. WA kita tahu ya bagian dari Facebook kan belakangan ini kan. WhatsApp ya? WhatsApp. Ya. Bagian dari Facebook, dan Facebook itu sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Kedengaran kan, Lil ya? Kedengaran. Facebook membuka ilmuwan sosial untuk mengajukan rencana riset ya. Nah, pusat mengajukan rencana riset itu dan termasuk yang diterima, ditawari oleh Facebook. Temanya adalah udah lama, udah setahun yang lalu. Temanya adalah kira-kira gitu ya, disinformasi online, ya. Itu penyebabnya. Akibatnya adalah, jadi kita kita ingin mengajukan mencari hubungan antara disinformasi daring, online disinformations gitu ya, dengan kekerasan di dalam pilkada, di dalam kekerasan dalam pemilu. Oke? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini agak akademis ya, tapi lu tanya aja kalau memang ada yang aneh-aneh ya, Lil ya. Kan biasa nih kita. Nah, lu tanya aja ntar kalau ada yang aneh-aneh gitu kan. Jadi ada dua sebab tadi kan. Disinformasi lewat medsos udah jelas saya kira oleh buat lu dan teman-teman gitu ya, oleh kita semua. Tapi akibatnya itu adalah kekerasan di dalam pemilu. Nah, kekerasan di dalam pemilu itu kami ambil kasus antara lain. Satu kasus yang saya mau ceritakan bisa saya bagi itu adalah terjadinya kekerasan di Pilkada Kalimantan Barat. Kekerasannya sendiri tidak melibatkan kematian, tetapi buat kita ini adalah jenis kekerasan. Tetapi kekerasannya adalah pindahnya orang di kampung-kampung tertentu, di kabupaten tertentu di Kalimantan Barat, akibat karena mereka khawatir karena ancaman yang mereka dapat di medsos gitu loh, ancaman yang di medsos gitu. Jadi ceritanya panjang itu. Jadi misinformasi di medsos yang mengakibatkan orang lari karena takut kena kekerasan, kira-kira gitu ya. Persekusi gitu ya. Jadi panjang tuh, Lil. Nah, yang satu online, daring, yang satu offline kan gitu loh ya. Offline kan, jadi terjadinya orang-orang yang kabur. Ancamannya dari online terus turun ke offline gitu di kehidupan nyata. Offline. Nah, kalau kita mau meneliti dengan benar, ya, ini sambil latihan riset lah. Kita ngobrol tentang riset sosial ya, Lil ya. Kalau kita mau benar-benar menjawab pertanyaan itu, ya kita harus tanya kepada orang-orang yang actually lari pindah dari rumahnya di Kalimantan Barat karena dia memperoleh expose kepada ancaman kekerasan. Gitu. Nah, itu artinya panjang tuh, Lil. Jadi orang membuat disinformasi di medsos ya, dengan orang yang memutuskan pada akhirnya gue harus pindah nih daripada gue jadi korban ancaman orang, nah gue pindah aja gitu. Nah, itu yang kita maksud dengan kekerasan dalam pemilu di Kalimantan Barat. Nah, kita menemukan panjang sekali tuh, banyak faktor yang melibatkan orang memutuskan untuk akhirnya pindah, meskipun sehari, 2 hari gitu ya, dari kediamannya di wilayah tertentu di Kalimantan Barat. Ya, tidak otomatis bahwa kalau lo terekspose kepada ancaman dari kelompok lain, lo memutuskan untuk hijrah misalnya kan gitu ya. Nah, sementara online medsosnya itu berlangsung di
Lu bahkan kalau lu di Amerika dapat tuh online medsos kayak gitu juga. Tetapi Ya, semuanya kira-kira semua orang Kalimantan Barat memperoleh disinformasi online kayak begitu, yang memutuskan untuk hijrah dari rumahnya gara-gara ancaman itu hanya sekelompok kecil orang di daerah tertentu di kabupaten namanya Landak ya, dan beberapa yang lainnya, tapi saya sebut Landak aja. langkah. Jadi tidak semua orang di Kalimantan Barat ribut ya, hanya kelompok-kelompok Mm, tertentu, hanya komunitas tertentu di Landak. Itu kalau kita ya, mau cari hubungan. Jadi hubungannya itu tidak betul-betul gua tinju lu terus selalu sakit gitu loh kan, kira-kira nggak begitu. ya, Jadi nah kita menemukan mengapa hanya orang sementara online medsosnya terjadi di seluruh Kalimantan Barat, mengapa orang yang pada akhirnya hijrah pergi dari tempatnya itu hanya di komunitas-komunitas tertentu, dan kita menemukan bahwa dia punya pengalaman buruk di masa lalu. Jadi isi oke, medsos itu menjadi penting buat dia karena ada hubungan buruk antar ras di tempat-tempat tertentu di Kalimantan Barat. Dan kita ingat ya, tahun 1998-97 dulu terjadi ada peristiwa kekerasan antara komunitas Dayak dan komunitas Melayu tertentu di ya, ya, Sanggau Lido. Ada komunitas tertentu Dayak melawan atau apa ya, ya ketegangan dan kekerasan sebenarnya kan, ada pembunuhan oke, terhadap orang-orang Madura tertentu di daerah itu. Jadi isi medsos daring ini baru ya, kena dengan kelompok-kelompok tertentu yang punya pengalaman masa lalu yang buruk gitu loh, hubungan yang masa buruk. Jadi lalunya udah gitu ada kan gitu. tegangan-tegangan masa Ada lalu, tegangan sebelumnya ya. Jadi terus maksudku ancaman di media sosial ini membangkitkan lagi gitu. ya, ya. Jadi dia baru kena dia hanya kena hanya bermakna di kalangan tertentu yang memiliki hubungan masa lalu yang memang buruk gitu loh. Jadi Oke. memori yang lama itu terangkat kembali dan sebagainya sebagainya. Jadi yang saya mau katakan adalah nggak otomatis tuh. Ini ada misinformasi daring terkait ini, maka orang misalnya mengalami kekerasan karena persekusi dan sebagainya. Seperti yang seringkali diduga oleh banyak orang quote unquote awam ya tentang pengaruh Ya, disinformasi medsos gitu loh. Jadi di India misalnya kan belakangan ini medsos terutama WA itu seringkali dianggap sebagai biang keladi terjadinya kekerasan offline. ya, Misalnya di India banyak orang Islam yang kena lynching, dipersekusi gitu betul. ya. Nah, yang saya mau katakan adalah yang kami temukan dari penelitian kami mengenai pilkada di Kalimantan Barat adalah hubungannya itu sebenarnya tidak otomatis seperti halnya si A mukul maka si B maka si B benjol gitu loh. Nggak gitu. Si Ya, A mukul kita bisa terekspose kepada disinformasi virtual, tetapi sikap kita untuk apakah melakukan A, B, C terkait dengan disinformasi virtual itu banyak sekali diakibatkan oleh banyak faktor gitu loh. Sejarah masa lalu, hubungan saya dengan dia oke. sekarang, dan sebagainya gitu loh. Itu diantara temuan yang kita peroleh dari riset kita mengenai disinformasi virtual dan kekerasan dalam pilkada di Kalimantan Barat. Bukan berarti itu tidak penting, tapi ada banyak apanya Lil, ada banyak stepping stone-nya untuk Variabel. sampai orang ya variabel faktor yang menyebabkan orang pada akhirnya pindah dari satu tempat ke tempatnya yang lain, meninggalkan rumahnya meskipun hanya sehari ya atau 2 hari, Ya. karena dia takut ancaman itu jangan-jangan nyata gitu loh, ya ancaman yang dia Hmm. terima di medsos gitu loh Lil. Kira-kira gitu kalau mau bagi sedikit cerita mengenai hasil riset kita. Oke. Eh, saya ingin Jelas ya Lil ya? coba mengelaborasi lagi. Lalu secara hasil temuan itu apa yang kira-kira bisa dikontribusikan antara hubungannya misalnya dengan demokrasi, disinformasi dengan demokrasi, atau disinformasi dengan kalau korbannya adalah misalnya karena agama gitu ya, sentimen agama, apa kira-kira hasil temuan itu yang mungkin bisa diringkus untuk melihat kondisi kebencian terhadap
agama tertentu atau kebencian terhadap demokrasi ini yang menghambat demokrasi gitu kira-kira. Jadi kalau kita mau nyebut tadi yang faktor disinformasi daringnya adalah faktor X, ya kan? Yang akibatnya adalah orang pergi Yap. meninggalkan rumahnya dari gara-gara itu adalah faktor Y, maka harus dilakukan apa hal-hal tertentu di faktor X-nya dan yang harus dilakukan juga di faktor Y-nya. Nah, di faktor X-nya tentu saja ada masalah mengenai bagaimana kita mengcounter konten-konten disinformatif, ya kan gitu ya. Itu banyak hal tuh di situ, Lil. Banyak sekali hal di situ. Siapa yang buat, kadang-kadang yang buat dengan yang menyebarkan kan beda. Ada buzzer di situ, tapi Iya. jangan-jangan juga saya menyebarkan karena saya merasa ini jangan-jangan ini berguna loh buat teman saya gitu kan, buat kamu, buat keluarga saya gitu. Jadi orang yang membuat jangan-jangan berbeda dari orang yang menyebarkan misalnya gitu kan. Kalau ini motivasi orang-orang yang membuat misinformasi atau disinformasi online ya, di Ya. di receiving end, di ujung orang yang menerima itu banyak sekali hal yang harus dilakukan juga. Misalnya bagaimana dia harus ngecek bahwa fakta ini betul-betul benar atau tidak benar kan gitu ya. Untuk Ya. dia tapi untuk dia memutuskan itu banyak sekali itu. Ada literasi media, tapi pada akhirnya menurut saya sih literasi media itu sebenarnya sangat terkait atau malah jangan-jangan cerminan dari literasi pada level-level yang lain juga gitu kan. Tingkat Ya. pendidikan, tingkat ekonomi, tingkat kedewasaan dan sebagainya gitu. Jadi nggak bisa satu hal saja gitu kan. Tapi di pihak yang lainnya juga orang itu tidak akan misalnya ya kalau dalam contoh penelitian kita tadi itu orang tidak akan migrasi lah dari kampungnya kalau misalnya betul-betul ditegaskan oleh polisi, oleh tentara, oleh bupati, oleh mayor dan sebagainya bahwa enggak lah ini disinformasi ini memang ada tetapi saya akan jamin bahwa tidak akan ada serangan gara-gara kamu orang Melayu atau kamu orang Madura dari kelompok ini. Saya akan temani kamu misalnya 24 jam. Gitu. Jadi Oke. kalau memang ada trust kayak gitu, kalau ada penjagaan yang betul-betul kredibel, ya orang nggak akan takut juga untuk berpindah. Jadi ada aspek online-nya harus diberesin, ada offline-nya sendiri yang terkait dengan order, keamanan, stabilitas, ya harus diatasi juga. Jadi jangan gara-gara online di sini maka orang akan kabur gitu loh. Jadi terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Kalau dari tadi pemaparan Pak Ihsan itu kan sebenarnya kalau orang-orang yang mungkin secara tidak sadar dia menyebarkan disinformasi, niatnya dia sebenarnya nggak ingin menyebarkan disinformasi, tapi karena literasi yang rendah akhirnya dia menyebarkan itu ya. Tapi bagi orang-orang yang Ada juga nggak dikategorikan, selamanya gitu, Pak. Ada juga jangan-jangan dia sengaja nyebarin informasi kan. Donald Trump bilang ya ada bahwa ini juga. China virus kan gitu loh. Ya Tapi maksud jangan-jangan ada saya orang yang memang ya go. kalau dia ini untuk orang-orang yang memang berniat bahkan bekerja untuk menyebarkan disinformasi, daya rusaknya buat demokrasi itu kira-kira seberapa dahsyat dan apa yang mesti kita lakukan paling tidak untuk menekan pemerintah agar menyelesaikan permasalahan disinformasi yang terstrategi ini gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita berkaca kepada pilkada atau pemilu itu mulai sangat banyak disinformasi yang diproduksi oleh kedua belah pihak gitu ya. Kalau dalam konteks pemilihan presiden tuh dua belah pihak melepaskan banyak sekali hoax gitu ya. Lalu saya teringat saya pernah belajar soal politik di Amerika. Dia tuh kalau di Amerika bahkan karena untuk menghindari saya nggak tahu mungkin karena dia nggak bisa meredam itu dan itu juga bagian dari freedom of speech akhirnya sebagian untuk memberikan kayak campaign walaupun itu black campaign
dia dibolehkan dengan standar tertentu, tapi yang tidak boleh adalah seperti nggak anonim gitu. Jadi semua harus ada pengirimnya, siapa yang mengerjakan itu, walaupun sebenarnya itu adalah black campaign, tapi paling nggak terlacak siapa yang memberikan, yang memproduksi kampanye-kampanye yang hitam itu, lalu dari situ membebaskan kepada masyarakat atas kedewasaannya untuk menilai bahwa kampanye ini baik atau buruk, diproduksi untuk kepentingan yang baik atau buruk itu. Jadi kalau di Amerika ada mekanisme itu, tapi kalau di Indonesia saya pikir belum ada, dan kecenderungannya adalah karena anonimitasan itu akhirnya dia jadi digunakan sebagai ya kampanye aja, aturan mainnya belum terlalu jelas. Menurut Ustadz gimana? Menurut Pak Iksan? Gue disebut Ustadz gara-gara Irma nih. Wah. Kita omongin dua hal yang berbeda ya. Kalau kita campur-campur agak sulit. Jadi kita ngomongin yang pertama tadi ya, mengapa medsos ini menjadi begitu penting di masa sekarang. Dan justru gara-gara kita nggak boleh ketemu offline ini, maka medsos menjadi penting ya. Dan beberapa segi yang terkait dengan itu ya. Pertama, kalau biasa-biasa aja orang masih sering memforward message misalnya ya, apalagi sekarang gitu. Jadi ada dorongan individual orang untuk ini penting sekali, situasinya udah gawat sehingga ya izinkanlah gue memforward pesan yang gue terima ini ke keluarga saya, ke ibu saya gitu loh. Jadi emergency seperti ini justru menambah signifikansi medsos gitu. Kita sekarang belajar di rumah pakai medsos semua gitu kan. Ada banyak isu itu, ada masalah kesetaraan di antara kita, aksesnya kepada medsos dan sebagainya. Ada istri saya dosen itu, dia bilang mahasiswanya kehabisan pulsa misalnya kan, kalau ikut conference dan sebagainya. Jadi ada beberapa masalah yang bisa kita bahas terkait dengan itu. Tapi beberapa pihak lain sehubungan dengan medsos ini seperti memperoleh kesempatan dan menggunakan kesempatan itu di dalam kesempitan yang ada ya. Misalnya kalau kita lihat sekarang ini para politis atau orang kayak Donald Trump ya, ribut dengan, kita tahu ya, dengan Putin, dengan Cina, dengan masyarakat Uni Eropa terkait dengan ini siapa yang paling bertanggung jawab dalam kaitannya dengan penyebaran coronavirus ini, atau penyelesaian masalahnya kan gitu kan. Trump udah kita tahu ya, Trump bilang ini misalnya adalah China virus dan sebagainya kan, itu menimbulkan ketegangan yang dia dengan pemerintahan Cina kan. Putin bilang ini gara-gara hoax dan sebagainya yang oleh Trump. Jadi orang bahkan di tengah kesempitan kayak begini, orang masih tetap menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menjadi ini ya, global order, menjadi dia menjadi merajai global order. Dan itu juga terjadi di level-level yang lebih bawah kan, di level nasional gitu kan. Lo bisa bayangin nggak ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk misalnya menjatuhkan Jokowi atau justru untuk membela Jokowi kan gitu ya. Itu satu pihak. Yang kedua, misalnya kita perlu bertanya juga kepada internet-based companies kayak Facebook, Twitter, atau apa nih sekarang yang kita pakai ini Instagram dan sebagainya. Instagram. Mereka kan pasti menemukan ini kesempatan yang baik sekali buat mereka kan, business right gitu kan, business wise gitu ya. Karena tiba-tiba kan mereka dimanfaatkan, mereka berguna sekali dan semua orang melihat ke sini dan sebagainya. Kita bisa bertanya sejauh mana tanggung jawab sosial mereka. Karena kita tahu ya, kalau lihat dari perdebatan mengenai Brexit, perdebatan mengenai pengaruh medsos terhadap penurunnya demokrasi di Amerika, di Brazil, di Inggris gara-gara Brexit, itu kan kelihatan sekali bahwa Facebook misalnya kurang agresif di dalam menjaga, bisa mengendalikan hate speech gitu ya. Bisa bagaimana kita merumuskannya, karena banyak segi. Misalnya kita tahu bahwa Cambridge Analytica itu kan
memperoleh kesepakatan dengan Facebook dan dari Facebook kan untuk memperoleh data-data pribadi orang-orang yang kemudian dijadikan bahan untuk kampanye, misalnya kan gitu. Kita juga Ya, bisa melihat bahwa situasi seperti ini digunakan oleh pabrik-pabrik obat. Nah, Irma paling jago mengenai ini mestinya kan, untuk hmm, menjual produk obatnya sendiri sambil menjatuhkan produk obat yang lain gitu. Saya nggak bisa cerita ya, lebih banyak, nanti nanti Irma yang lebih ngerti dan sebagainya. Tapi kita tahu kan bahwa logik itu tuh ada di situ. Belum lagi buzzers, gitu kan? Buzzers itu udah saya nggak tahu ya, beberapa minggu terakhir ini kita menemukan bahwa bahkan pandemi yang begini mematikan itu tidak membuat orang makin solider kepada nilai-nilai kemanusiaan, as if situasinya normal seperti yang biasa-biasa aja gitu loh, Lil. Nggak ya. ada apa ya, restrain sebentar gitu loh, karena ini perlu kerjasama internasional, bukan hanya perlu kerjasama internasional di nasional dan di berbagai tempat lain ya, tapi mereka justru memanfaatkan situasi untuk hal-hal yang apa ya, memperkokoh kepentingan mereka masing-masing gitu loh. Ini di luar individu. Tapi kan lu bisa bayangin bahwa situasi seperti ini kan juga bisa dipakai dong kalau oleh orang-orang yang kepingin misalnya ya, main dalam pilkada. Kalau semuanya lancar nih kan pilkada datang nih nanti Oktober, November kan gitu ya. Lo Ya. bisa membayangkan bahwa kayak begini nih bisa juga digunakan untuk menjerumuskan lawan yang sekarang sedang bekerja misalnya kan. Padahal kita tahu dia juga nggak ngerjain apa-apa itu untuk membantu orang yang lagi terimbas gara-gara pandemi ini. Gitu loh, Lil. Oke. Eh, Kalau tadi saya simak dari kalau belajar dari pengalaman di Kalimantan Barat itu eh, ada bagaimana kasusnya berjalan di misalnya di apakah ada penegakan hukum dalam kasus disinformasi itu, misalnya kalau sampai ada orang dipersekusi lalu ditelusuri siapa kenapa penyebabnya, lalu ketika ketahuan misalnya itu dikarenakan disinformasi atau hasutan dari media sosial, apakah punya ada konsekuensinya dia, secara hukum? Ada banyak pelajaran, tapi saya mau kasih cerita dua aja, dua cerita, yang satu yang buruk, yang satu yang baik, Lil ya. Yang buruk Oke. adalah ini terkait dengan apa kebiasaan pemerintahan kita, termasuk pemerintahan lokal ya, yang menurut saya juga mencerminkan bagaimana tata kelola pemerintahan di level nasional gitu. Jadi gara-gara disinformasi online itu dilakukan oleh, jadi kan pilkada melibatkan 3 tokoh utama gitu ya, ada 3 kontestan. 2 kontestan yang nomor 1 sama nomor 2 itu seimbang kekuatannya. Hmm. Disinformasi viral oleh kedua belah pihak gitu. Oke. Untuk mudahnya sebut aja, satu oleh apa kontestan yang didukung oleh komunitas Dayak, satu oleh komunitas ya, kontestan yang didukung oleh komunitas Melayu, kira-kira begitu ya. Nah, ini Ya. disinformasi dilakukan oleh kedua belah pihak. Laporan mengenai disinformasi dan hoax ya itu juga dilakukan oleh kedua belah pihak ini. Nah, yang buruk adalah praktek yang buruk ya. Polisi nggak mau tuh untuk mengambil tindakan hukum yang tegas, misalnya membawa dan mengadili sebagainya, terus memenjarakan, kecuali kalau sampai ada keseimbangan di antara gue harus adil nih. Kalau Melayu gue tangani, ya Madura juga gue tangani gitu. Jadi prinsipnya adalah jaga keseimbangan. Meskipun ada banyak orang yang terlibat di situ, cuma dijaga keseimbangan dulu, nggak mau ribut gitu loh. Nah, ini menurut saya sih sebenarnya kan praktik yang keliru. Mestinya kan tindakan diambil kepada siapapun tanpa dia dilihat apakah Betul. dia Melayu atau Dayak atau apa. Tapi di sana itu ada kultur untuk menjaga keseimbangan, dan kultur itu menghambat polisi dari mengambil tindakan yang tegas kepada pihak-pihak tertentu yang jelas-jelasan membuat hoax dan sebagainya, dan itu bisa berimplikasi kepada munculnya kekerasan ya. Yang kedua, pelajaran yang baik. Tadi saya cerita mengenai komunitas-komunitas tertentu yang merasa harus pindah
hijrah sebentar gitu ya dari rumahnya gara-gara ada ancaman dari orang-orang tertentu. Dalam hal ini orang Dayak, dan yang pergi itu orang Melayu umumnya, Lil ya. Nah, di beberapa tempat itu polisi, bupati, dan beberapa pemimpin lokal itu mencoba meyakinkan mereka bahwa ya memang ada kayak begitu karena kan ada apa ya, ada ketidakpuasan di kalangan orang Dayak karena kandidatnya kalah, Lil, dalam pilkada kemarin itu. Tetapi meskipun mereka marah, mereka nggak akan sampai ini membesar gitu loh. Jadi ada upaya-upaya untuk meyakinkan komunitas-komunitas Melayu di beberapa daerah di sana agar mereka nggak usah terlalu panik gitu kan, meskipun ada ancaman online kayak tadi gitu loh. Jadi ada effort yang dilakukan bersama-sama baik oleh pemimpin Dayak maupun oleh pemimpin Muslim untuk ya memang lo pahami deh orang yang sedang kalah, tetapi gue meyakinkan lo sekalian bahwa nggak usah pindah deh, nggak usah pindah dan lo tetap aman gitu. Jadi itu dua contoh yang baik bagaimana, atau yang buruk, dan satu yang buruk, yang satu yang baik ya, dari bagaimana pemerintah atau elit lokal itu menjaga memitigasi disinformasi online, kira-kira gitu. Oke. Berat banget kalau Kalau ngomongan kita, mulai, Lil ya. kenapa? Berat banget ngomongan kita, enggak? Iya, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Di akun kios banyak senang-senangnya, jadi nggak apa-apa sekali-sekali kita ngobrolin apa temuan-temuan yang didapatkan oleh rekan-rekannya kios gitu ya. Iya. Saya ingin mencoba masuk ke masalah yang mungkin sekarang kita hadapi, yaitu corona. Dan ketika Iya. kalau saya boleh apa namanya menyimpulkan, banyak suara-suara yang menganggap pemerintah karena kelambatan dalam merespon ini sehingga apa namanya tidak mengeluarkan kebijakan dengan cepat, bahkan menurut orang banyak penyangkalan ya, sehingga pemerintah dirasa oleh banyak orang, termasuk masyarakat sipil, itu tidak menyampaikan informasi secara akurat, baik itu diniatkan atau tidak diniatkan karena mungkin keterbatasan informasinya yang dimiliki oleh mereka sendiri. Keterbatasan informasi itu bisa saja disebabkan karena ketidaksiapan dalam menghadapi wabah ini gitu. Jadi kalau dari karakter yang seperti ini, apakah mungkin ada yang bisa kita duplikasi nggak dari hasil penelitian pusat itu, misalnya untuk melihat apa saja sebenarnya kesamaannya di pilkada Kalbar dan perbedaannya dengan situasi ini gitu. Jadi ada yang bisa kita ambil dari sana lalu kita bisa pelajari, atau yang memang benar-benar baru. Karena kalau ngelihat dari misalnya keluhan banyak orang, selain disinformasi yang beredar di antara sesama pengguna sosial media, banyak juga masyarakat sipil yang mengeluhkan disinformasi yang diproduksi oleh pemerintah itu sendiri. Misalkan ada wartawan Kompas mengatakan, Ahmad Arif mengatakan bahwa tulisan dia yang berdasarkan banyak kajian ilmiah di berbagai daerah itu diberikan label hoax oleh pejabat Kementerian Kesehatan ketika pejabat itu sedang memberikan konferensi di satu tempat di Jakarta, lalu dia memberikan hoax kepada berita itu gitu. Jadi justru pemerintah diduga bisa menyampaikan disinformasi ini atas motivasi yang belum tahu, kita mesti pelajari lagi. Tapi keluhannya akhirnya banyak masyarakat merasa tidak diberikan informasi yang cukup oleh pemerintah gitu. Apakah yang bisa dikontribusikan dari hasil penelitian itu, dan yang mungkin belum ada di penelitian itu tapi bisa juga kita bicarakan di sini? Thanks for asking that question, Lil. Menarik sekali ya. Menurut saya kalau dibandingkan dengan kasus pilkada di bagaimana kita mengelola disinformasi terkait pilkada di Kalsel dengan sekarang, pertama, ya, pemerintahan daerah, pemerintahan nasional itu jauh lebih antisipasinya jauh lebih bagus dalam menyambut pilkada di Kalimantan Barat dibanding mereka menyambut corona sekarang. Kita tahu ya, ada denial, ada
orang menyepelekan sekali, saya nggak usah sebut lah, kita udah tahu semua kan, menyepelekan sekali Iya. corona sekarang ini kan, ini minum jamu cukup, pakai tahlilan cukup, macam-macam cukup, ada kekurang percayaan kepada sains dan sebagainya ada. Itu berbeda sekali dengan yang dulu dilakukan oleh pemerintah maupun lokal maupun nasional ketika menghadapi pilkada. Kita tahu bahwa Kalbar itu dianggap satu di antara beberapa daerah di Indonesia yang pilkadanya akan rawan, ya, karena ada pelajaran dari pilkada Jakarta yang menggunakan politik identitas, dan indeed itu juga digunakan di politik di pilkada di Kalimantan Barat dan sebagainya. Jadi sejak awal sekali itu orang sudah tahu bahwa ini akan berat menangani pilkada di Kalimantan Barat. Menghadapi corona di nasional itu selengean pemerintahan kita itu, ya. Saya bahkan ketika ada indikasi awal itu masih selengean aja. Indikasi awal maksud saya Kominfo sebenarnya bersama dengan Mavindo dan sebagainya itu ya, juga Facebook dan sebagainya itu sudah mulai mendeteksi adanya hoax terkait disinformasi itu Februari awal itu sudah ada. Beberapa hari sebelum Pak Jokowi mengumumkan adanya kasus pertama corona di Indonesia, itu Kominfo sudah melihat ada 140-an sekian hoax di media sosial, ya, dan ini bukan dikerjain sama Kominfo sendiri, tapi bersama dengan Mavindo, dan saya tahu juga ada kerjasama mereka dengan Facebook misalnya. Jadi kalau mau lihat dari kesiapannya saja, itu jauh sekali kita tidak siap dalam menghadapi corona seperti ini ya. Dan bukan hanya tidak siap, sesudah kelihatan kita tidak siap pun masih selengean gitu saya kira. Jadi pertama tidak ada komitmen yang sama mengenai bagaimana kita harus mengelola ini, tidak ada koordinasi mengenai informasi siapa yang menyampaikan. Dan itu informasi seperti itu mestinya konsisten. Jangan hari ini Fajrul Rahman bilang Lebaran boleh pulang, hari besoknya udah diganti bahwa Lebaran nggak boleh pulang gitu. Itu bukan hanya membingungkan orang, tetapi membuat pemerintah tidak kredibel di masa masyarakatnya kan gitu ya. Jadi dan sudah lama sebenarnya penyakit medsos kita itu, kalau saya mau ngomong tentang disinformasi di medsos ya Leo, kaitannya dengan semua ini, itu ada kaitannya dengan trust kepada pemerintah yang rendah, dan ini berkali-kali diperlihatkan oleh manajemen informasi yang baru-baru ini aja, seperti yang saya kasih contohnya barusan itu. Oke. Saya juga melihat mungkin apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Iksan soal pilkada di Kalbar itu ada luka lama, itu juga berperan penting juga di dalam disinformasi atau perdebatan di sosial media sekarang. Jadi ketika ada orang yang mengkritisi, itu langsung dicap adalah label lawan, atau yang mungkin karena sekarang dulu waktu pemilu Pilpres itu ramai dengan istilah cebong kampret gitu ya. Lalu sekarang ketika ada orang mengkritisi kesiapan pemerintah, di satu sisi para pendukung pemerintahan sekarang langsung memberikan label kepada orang yang mengkritisi itu, walaupun sebenarnya banyak dari orang yang mengkritisi dulunya adalah juga pemilih dari pemerintahan sekarang gitu. Jadi label-label langsung diberikan untuk mengcounter itu, dan banyak menyebarkan itu juga. Saya melihat ada kemiripan bahwa sebenarnya itu dia nggak berdiri sendiri, dia sudah ada luka lama di Pilpres atau Pilkada kemarin, dari sejak 2014, 2016 Pilkada DKI, lalu 2019 ada Pilpres lagi, dan itu terus diolah sampai sekarang, sehingga ketika konteksnya berbeda pun dibawa-bawa, dan mungkin aja ke depannya akan begini terus gitu ya. Nah, saya ngelihat, tapi ini kalau dari penjelasan tadi ada miripnya gitu ya. Apakah itu tepat analoginya? Saya setuju Leo, saya setuju. Tetapi yang baru yang tidak kita belajar adalah yang kita ketahui beberapa hari terakhir ini, kita tidak segera belajar dari kesalahan-kesalahan kita yang umum gitu ya.
yang itu tidak ada koordinasi macam-macam, padahal ini akan melebar terus dan orang akan jauh lebih mudah karena teknologinya sekarang sudah ada urgensi orang untuk lebih aktif sekarang ini kan menggunakan medsos dan sebagainya. Tetapi orang kita pada level elit kita tidak belajar sama sekali gitu kan. Yang saya agak sangat membuat kita marah mestinya adalah ketika kita melihat bahwa contoh-contoh buruk itu dilakukan oleh para elit. Misalnya polisi yang kemarin kita tahu diusahakan untuk di-contain informasi ya, tapi kita tahu belakangan juga bahwa itu keluar ya. Kapolsek yang kawin di Senayan tuh, hotel di Senayan tuh apa itu Lil ya? Misalnya kan ya. ada lagi siapa itu yang pernah Polda ya, yang sekarang jadi ketua PSSI itu ya dulu dia Polda di Jawa Barat itu yang Di Sumatera ketahuan Utara. no, yang kemarin ketahuan ikut tes di satu keluarga kaya yang kemudian terbukti bahwa keluarga itu sebenarnya adalah mantan narapidana 5 tahun yang dulu terlibat dalam peristiwa penembakan terhadap siapa gitu, saya lupa kan. Kasus KPK yang melibatkan Antasari Azhar gitu kan. Itu kan viral kan. Holil apa nggak tahu ya. Jadi hal-hal seperti itu instead of membuat kita makin solidar satu sama lain, itu memperlihatkan pemerintah nggak sensitif sama perasaan orang, elit ini nggak ada hati nuraninya gitu loh. Oke. Saya juga mencatat mungkin misalnya cara pemerintah provinsi atau pemerintah lokal untuk menyelesaikan permasalahan sedikit mirip dalam kasus bagaimana masyarakat menjuxtaposisikan gambar ketika polisi membubarkan orang berkumpul, tapi di satu sisi ada polisi setelah Kapolri menghimbau, tapi dia tetap melakukan resepsinya gitu ya. Akhirnya karena pressure publik yang kuat, kalau nggak salah Kapolda mencopot orang yang tetap melakukan pernikahan itu, resepsi pernikahan. Saya melihat bahwa ada perimbangan antara berusaha memenuhi keinginan publik agar terlihat fair, bahwa di satu sisi polisi membubarkan masyarakat yang sedang melakukan pernikahan, tapi di satu sisi lain tidak malah justru melakukan pernikahan itu, akhirnya dia dicopot dan dinonjobkan ibaratnya gitu ya. Itu semata-mata untuk mencari perimbangan perlakuan yang sama terhadap banyak orang. Yang saya pikir tadi yang dipetik dari pelajaran di Kalbar adalah dia juga kadang-kadang ingin berimbang setelah ada satu suku yang mendukung kontestan misalnya yang pro ke Dayak diberikan hukuman, yang satunya lagi dari pro Melayu juga diberikan hukuman gitu. Saya tepat nggak itu? Bisa, tapi saya ingin dia saya tidak tahu ya, Holil dengarnya dari mana. Dia akhirnya dicopot dari kepolisian. Buat saya harusnya dia dipecat dari sebagai anggota Polri, bukan dipindahkan tugasnya ke tempat tertentu di Polda Metro Jaya gitu kan. Itu dan saya nggak tahu ya apa itu terlalu ringan buat saya kan. Mestinya dia harus menjadi contoh. Dia harus menjadi contoh bagaimana dia sebagai anggota Polri mestinya harus jadi contoh gitu. Jadi penegakan hukumnya menurut saya terlalu ringan dibanding yang lain-lain. Oh ya, betul. Saya setuju. Selanjutnya saya ingin setelah membicarakan bagaimana disinformasi ini, sekarang kalau kira-kira selain meningkatkan literasi terhadap topik tertentu, misalnya kalau sekarang corona gitu ya, kira-kira apalagi yang memungkinkan untuk dimiliki oleh komunitas, oleh masyarakat agar ya bisa ikut bahu-membahu bekerja sama untuk meredam penyebaran corona sekaligus mendorong pemerintah untuk bisa mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk membendung ini gitu, termasuk
berbagai kebijakan-kebijakan yang perlu gitu. Kira-kira komunitas atau masyarakat perlu memiliki apa dan bagaimana mendorong pemerintahnya? Adakah kira-kira? Saya mau ambil contoh yang konkret dulu, Dil, ya. Oke. Nah, Narendra Modi, Perdana Menteri India, pernah bilang ini mengenai disinformasi, medsos, dan bagaimana dia menggunakan kesatuan masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat, atau justru merusaknya gitu ya. Waktu mau ada pemilu di India, dia bilang karena dia tahu mengenai kekuatan medsos, terutama WA, WhatsApp groups ya, yang encrypted, dia kan encrypted itu, jadi nggak bisa dilihat orang lain gitu kan isinya. Dia bilang, saya akan membuat WhatsApp group ratusan biji di masing-masing TPS. Gitu. Jadi dia kan bagian dari partai yang berkuasa sekarang, Bharata Janata Party di India, gitu ya. Nah, dia bilang, saya akan menyampaikan pesan-pesan politik saya lewat WhatsApp group, yang WhatsApp group itu akan saya bikin beberapa biji di masing-masing TPS. Jadi sampai se-grassroots, ke bawah-bawahnya gitu loh. Oke? Nah, bayangkan kalau itu bisa dilakukan bersama-sama sekarang dalam rangka menghambat corona. Itu kan sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Itulah bagaimana ya solidaritas bisa dilakukan lewat itu, koordinasi bagaimana pasien yang sedang sakit atau tidak sakit, rumah sakit yang tersedia sekarang itu berapa, di mana saja. Misalnya kita ada kawan saya Ai Priyono misalnya ya, berkali-kali harus datang ke rumah sakit tertentu untuk pada akhirnya ditolak, Lil. Itu kan koordinasi seperti itu mestinya jauh lebih mudah dilakukan kalau kita punya organisasi medsos yang bagus, solidaritas sesama yang bagus juga gitu loh. Nah, itu yang kita tidak lihat di para elit kita sekarang gitu kan. Ketika dulu dia di masa kampanye ngomong tentang ini, tentang itu, menggunakan medsos dan sebagainya, itu kita tidak lihat sekarang. Dan yang buruk, karena saya tadi mulai dari contohnya adalah Narendra Modi, kita tahu sekarang bahwa Modi tidak cukup menggunakan alat itu, misalnya dalam rangka ketika dia melakukan lockdown di India sekarang ini. Sehingga kita tahu ya, lockdown di India itu agak kacau balau dan sebagainya gitu ya. Nah, itu memperlihatkan, saya mau menjawab pertanyaanmu yang awal tadi mengenai digital ekosistem yang sehat, yang tangguh, yang robust gitu loh, yang tidak ada di kita, karena bukan saja itu butuh solidaritas dan sebagainya, tetapi trust kepada pemimpin juga tidak ada, rendah sekali dan sebagainya gitu ya. Dan koordinasi antara satu dan yang lain pihak pun sangat rendah gitu kan. Itu yang tidak kita temukan sekarang ini. Yang mengherankan sebenarnya, karena kita tahu bahwa misalnya menjelang pilkada di beberapa tempat, itu upaya-upaya sejenis dilakukan dengan baik, sehingga pilkada di Indonesia itu sebenarnya berlangsung secara sangat baik dan bisa dikatakan terbaik di seluruh dunia gitu ya. Karena dulu, terutama tahun 2017 kemarin itu ya, karena tiba-tiba kita semua terlibat 2019 ya kemarin itu ya. Kita di tingkat nasional ada pemilu, di tingkat beberapa pilkada juga terjadi. Jadi sebenarnya kita punya pengalaman atau seed mengenai yang bagus untuk itu, yang mestinya kalau kita kembangkan ke level yang lebih bagus akan jauh lebih, ke level yang lebih tinggi akan lebih bagus. Kita ada upaya untuk melakukan itu, karena nggak peduli dengan apa yang akan terjadi gitu loh. Kita kurang responsif, kita kurang antisipatif. Kalau dalam kasus pemilu kemarin itu antisipasinya bagus sekali loh sebenarnya. Kita punya pengalaman yang bagus kayak gitu. Perhatikan ya, berapa KPUD yang harus siapkan. Ada anggota Bawaslu, ada anggota panitia pemilu, KPU dan sebagainya, ada KPUD dan sebagainya itu loh. Jadi satu peristiwa nasional yang sangat luar biasa gitu terjadi
praktis tanpa mengalami kekerasan yang berarti gitu loh. Bukan berarti tidak ada masalah kekerasan, kita tahu ada, cuma practically peaceful gitu loh. Dan itu tuh mestinya dipakai untuk juga menggunakan mengkoordinasikan hal seperti yang corona ini kan. Cuma corona ini kurang diantisipasi, bukan hanya kurang diantisipasi, kelihatannya sudah ada juga di-deny, ada denial yang keras seperti itu ya, dan kita nggak belajar dari pengalaman buruk kita bahkan seminggu yang lalu gitu. Iya, bahkan saya melihat sampai sekarang masih ada tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten untuk menerapkan berbagai kebijakan yang terbaik buat warganya gitu. Jadi pemerintah pusat inginnya tetap terbuka, tapi pemerintah provinsi inginnya ada karantina wilayah atau lockdown lokal gitu ya. Lalu pemerintah kota juga pengen ada lockdown lokal, tapi dibuka lagi oleh pemerintah provinsi atas permintaan pemerintah pusat. Jadi bukannya setelah denial itu kita mendapatkan bersama-sama bahu-membahu melawan corona dengan berbagai kebijakan yang terarah gitu ya. Tapi ini malah masih tarik-menarik kepentingan yang akhirnya sampai sekarang tidak terlalu jelas, walaupun sudah ada beberapa payung hukum, tapi sebenarnya penerapannya itu belum terlalu kelihatan ekstra bahwa ini adalah darurat gitu. Ya, saya setuju. Lagi-lagi saya ingin memberi komentar dalam rangka medsos dan disinformasi dan koordinasi digital health system itu ya. Menurut saya masing-masing pilihan kebijakan itu pasti ada trade off-nya kan. Ini kekuatannya di sini, kelemahannya di sini dan sebagainya gitu ya. Yang mengecewakan saya, dan ini saya kecewa banget itu, kamu ambil satu pilihan opsi jebret gitu kan, dan koordinasikan itu dengan baik, dan kita sadari bahwa ini kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Sesudah itu ya mari kita perkuat apa yang ya kekuatannya, kelemahannya kita siapkan mitigasinya bagaimana dikelola gitu loh. Jadi jangan diskusi terus mengenai ini sementara koordinasinya, komitmen untuk menegaskan pelaksanaannya, kesiapan keuangannya dan sebagainya itu menjadi amburadul gitu loh. Jadi itu yang membuat saya sangat kesal gitu loh sebenarnya. Dan gara-gara kesal itu maka saya agak malas sebenarnya untuk kita main-main mesol hari-hari ini karena hanya menimbulkan frustasi lebih banyak gitu. Padahal sebenarnya kita punya pengalaman yang cukup gitu kan, tidak sempurna, tidak ada yang sempurna pengalaman ini di mana-mana. Tapi kita punya pengalaman yang cukup dalam ketika kita menjalankan pemilu kemarin itu yang bagus sebenarnya ya, dari segi pengelolaan KPU dan sebagainya ya. Untuk ditingkatkan skillnya dinaikin ke atas gitu loh untuk mengelola informasi dan disinformasi ini dengan benar gitu loh, Lil. Oke, ya sebelum ternyata sekarang ini kalau live Instagram ada batasannya 1 jam ini Pak Iksan, jadi kita sudah hampir mendekati 1 jam, jadi saya ingin merap up sedikit, boleh ditambahkan jika diperlukan, jika ada yang kurang pas. Jadi belajar dari hasil penelitian di Pusat Paramadina bahwa disinformasi kadang-kadang itu tidak berdiri sendiri dan bisa jadi berbagai macam, kalau dia sampai terjadi persekusi itu bisa jadi sudah ada ibaratnya luka lama sebelumnya, jadi dia berpengaruh tapi bukan sebagai satu-satunya faktor yang berpengaruh untuk orang bergerak mempersekusi. Dalam konteks corona ini, jadi yang bisa diambil untuk pelajaran kita adalah bagaimana kita mesti meningkatkan literasi terhadap informasi yang kita dapat sehingga tidak mudah terkecoh oleh disinformasi, dan ya tetap mendorong pemerintah untuk punya koordinasi yang baik. Lalu apalagi ya, kira-kira meminta pemerintah bekerja lebih keras lagi dan menampilkan informasi yang paling akurat gitu ya, karena kita tahu pemerintah selalu ingin memonopoli informasi itu, yang inginnya selalu mereka yang bisa memproduksi itu. Jadi sebenarnya kita hanya mengandalkan pemerintah, oleh karena itu kita harus mendorong pemerintah bisa melakukan
mendisclose semua informasi yang memang diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat jadi meningkat daya literasinya untuk bisa mengambil jadi lebih waspada, bukan jadi panik tapi lebih waspada dan bisa mengambil jalan keluar yang paling baik. Itu kira-kira ada yang mau ditambahin, Pak Iksan? Enggak, sementara ini karena pemerintah seperti itu, kita terus ngomong aja apa yang kita perlu ngomongin, Lil ya, dalam batas-batas yang masih bijak. Kita ngomongin aja, dan kalau kita ngomong seperti ini, jangan dianggap kita lagi udah kena pandemi kayak begini, terus lo bawa datang dengan kabar-kabar yang lebih membuat gua depresi dan sebagainya Negatif. gitu ya. Enggak, ini bukan pilihan antara kemanusiaan gara-gara pandemi yang harus diselamatkan, dan demokrasi, kebebasan berekspresi di satu pihak, dan kebebasan berekspresi di pihak yang lain gitu kan. Ini pada akhirnya ini adalah bagian yang satu. Jangan ada dikotomi antara kita beresin ekonomi dulu baru kemanusiaan, atau kemanusiaan dulu baru nanti urusan ekonomi belakangan gitu kan. Karena sebenarnya ini adalah bagian dari kemanusiaan yang sama gitu. Jadi please, udah kayak begini, dahulukan kemanusiaan lah, dahulukan solidaritas, jangan jualan politik, jangan menggunakan ini, gitu aja Leo. Gue udah capek itu dengan ini, dan kalau ngomongin lagi. Oke, setuju sekali dengan tutup catatan. Thank you Leo, udah. Terima kasih. Thank you loh, udah ngundang gue nih siang-siang. Sama-sama Pak Iksan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Iksan, dan terima kasih juga Pusat Para Madinah yang sudah memungkinkan dialog ini terjadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sejak dari tadi. Mohon maaf karena waktu keasikan ngobrol nih, jadi nggak sempat ngebacain beberapa pertanyaan. Kalau untuk melihat hasil penelitiannya Pusat, mungkin bisa dicek di websitenya Pusat Para Madinah ya. Apa namanya Pak Isat? www.pusatparamadinah.org. Pusat Para Madinah di Google udah keluar loh. Pusat cuma satu ya. .org.id. Pusat Para Madinah aja di Google, nanti di situ ada. Itu hasil penelitian. Hasil nanya penelitiannya diunggah gratis semua itu. Oke, semua termasuk beberapa buku-buku yang sudah diterjemahkan oleh Pusat juga bisa diunduh di situ ya. Kalau nggak salah ya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya, untuk semua yang. Kenapa? Thanks again. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Bye.